Rute perjalanan bangsa Portugis ke Nusantara dimulai dari pelabuhan Lisabon, Portugal. Mereka kemudian berlayar menyusuri pantai barat Afrika, melewati Tanjung Harapan, Afrika Selatan, lalu menuju ke India, Kaltaka, kemudian ke Malaka, dan akhirnya mencapai Maluku. Rute ini dikenal sebagai jalur timur, berbeda dengan jalur yang ditempuh bangsa Belanda yang melalui jalur barat. Vasco da Gama. Perjalanan Vasco da Gama 1497 sampai 1499. Berangkat dari Lisbon, Portugis pada 8 Juli 1497, mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Setelah melewati Tanjung Harapan, ia berjalan menyusuri pesisir timur Afrika, termasuk Mozambik. Tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Jalur ini membuka pintu dengan rempah-rempah langsung dari India ke Eropa. Vasco da Gama tidak pernah langsung ke Nusantara. Ia membuka jalur laut dari India Portugis, kemudian menjelajahi, memperluas wilayah mereka ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara atau Indonesia. Bartolomeus Dias. Perjalanan Bartolomeus Dias 1487 sampai 1488. Berangkat dari Lisbon, Portugis, mengikuti pesisir pantai barat Afrika sehingga mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada tahun 1488. Namun ia tidak sampai ke Nusantara Indonesia. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Teluk Saint Blaise, Monsel Bay. Dias mencapai titik terjauh ekspedisinya di dekat mulut Sungai Boisman dan Sungai Grit di Afrika Selatan. Setelah mencapai titik terjauhnya, dia memutuskan untuk kembali ke Lisbon. Alfonso de Albuquerque. Perjalanan Alfonso 1487 sampai 1488. Perjalanan utama Alfonso yang paling terkenal adalah ekspedisi ke Pulau Rempah, Kepulauan Maluku. Pada tahun setelah mengamankan Malaka, ia mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Antonio untuk menemukan pulau-pulau tersebut. Rute ini mengikuti jalur yang sebelumnya dirahasiakan dan menjadi tunggak penting dalam sejarah perdagangan rempah. Albuquerque berada di Malaka ketika ia memutuskan untuk mengirim ekspedisi ke Pulau Rempah. Perjalanan ke timur, kapal-kapal tersebut berlayar ke arah timur Malaka melewati rute yang sebelumnya dirahasiakan. Pencarian Pulau Rempah tujuannya adalah untuk menemukan dan menguasai pulau-pulau yang menghasilkan rempah-rempah yang masa itu sangat berharga. Kepulauan Maluku. Ekspedisi ini berhasil mencapai Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa itu. Bangsa Spanyol. Rute perjalanan bangsa Spanyol ke Nusantara, khususnya Maluku, diawali dengan berlayar dari Spanyol, melewati Samudra Atlantik, kemudian menuju benua Amerika, dan selanjutnya menyeberangi Samudra Pasifik. Armada Spanyol, dipimpin oleh Ferdinand Magellan, mencapai Filipina dan akhirnya tiba di Maluku. Christopher Columbus. Perjalanan Christopher Columbus 1492 sampai 1500. Perjalanan Christopher Columbus dimulai pada tahun 1492 ketika ia berlayar melintas Samudra Atlantik untuk mencari jalur ke India, namun malah menemukan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Hindia Barat. Pada pelayaran pertama, ia mendarat di Kepulauan Bahama dan melanjutkan ke Hispaniola. Dalam pelayaran kedua 1493 sampai 1496, Columbus menjelajahi pulau-pulau di Karibia seperti Dominika, Guadeloupe, dan Antigua, serta membentuk koloninya di Hispaniola.
Pelayaran ketiganya 1458 sampai 1500 membawanya ke daratan Amerika Selatan termasuk Trinidad dan pantai utara Venezuela. Ia kembali ke Hispaniola namun kemudian ditangkap dan dibawa pulang ke Spanyol atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Ferdinand Magellan. Perjalanan Ferdinand 1519 sampai 1522. Ferdinand memimpin ekspedisi Spanyol pada tahun 1519 untuk mencari jalur laut ke Asia melalui barat. Ia berlayar melintasi Samudra Atlantik, singgah di Amerika Selatan dan menemukan sebuah selat yang kemudian dinamai Selat Magellan. Setelah melewati selat itu, ia tiba di Samudra Pasifik dan terus berlayar sehingga mencapai Guam pada Maret 1521. Ia melanjutkan ke Filipina. Di sana, Magellan terbunuh dalam pertempuran di Mactan pada April 1521. Ekspedisi ini kemudian diteruskan oleh Juan Sebastian Elcano yang akhirnya berhasil kembali ke Spanyol pada 1522, menjadikan perjalanan ini sebagai pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Juan Sebastian de Elcano. Perjalanannya 1519 sampai 1522. Juan Sebastian de Elcano adalah pelaut Spanyol yang melanjutkan ekspedisi Ferdinand Magellan. Setelah kematian di Filipina, ia memimpin kapal Victoria dan berhasil melanjutkan perjalanan mengelilingi dunia. Ekspedisi ini melewati Samudra Atlantik, menyusuri pesisir Amerika Selatan dan menemukan Selat Magellan yang menghubungkan Atlantik ke Pasifik. Sehingga singgah di Guam dan Filipina, mereka menuju Kepulauan Maluku untuk mengambil rempah-rempah, lalu melintas Samudra Hindia dan kembali ke Spanyol melalui Samudra Atlantik. Pada 6 September 1522, Elcano dan awak kapal Victoria berhasil tiba kembali di Spanyol, menjadikan mereka rombongan pertama berhasil mengelilingi dunia. Bangsa Belanda. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia diawali dari Belanda menuju pantai barat Afrika, lalu melewati Tanjung Harapan, kemudian mengarungi Samudra Hindia dan akhirnya mencapai Selat Sunda untuk berlabuh di Banten. Mereka memiliki rute ini untuk menghindari dominasi Portugis di jalur timur, terutama di sekitar Malaka. Cornelis de Houtman. Perjalanan Cornelis de Houtman 1595 sampai 1596. Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi berlayar Belanda pertama ke Nusantara Indonesia. Perjalanan dimulai pantai barat Afrika lalu melewati Tanjung Harapan di ujung selatan pantai Afrika. Setelah itu, mereka mengarungi Samudra Hindia dan tiba di Selat Sunda, jalur strategis yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ekspedisi ini memakan waktu sekitar 14 bulan dan akhirnya rombongan mendarat di Banten pada 27 Juni 1596 yang saat itu merupakan pelabuhan penting di Jawa. Jacob Panek. Perjalanan Jacob Panek 1598 sampai 1599. Jacob Panek memimpin ekspedisi kedua Belanda ke wilayah Hindia Timur Indonesia yang dimulai pada tahun 1558. Ia berangkat dari Belanda bersama armada kapal melalui jalur yang melewati pantai barat Afrika dan Tanjung Harapan. Setelah itu, mereka mengarungi Samudra Hindia dan singgah di Madagaskar untuk mengisi pembekalan. Ekspedisi ini dipimpin bersama Wybrein van Warwick dan mereka tiba di Banten pada 28 November 1598. Panek belajar dari pengalaman Cornelis dan de Houtman sebelumnya, sehingga ia bersikap lebih sopan dalam berdagang dengan penduduk setempat.